Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Teti Fatimah Suroya, DRA, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Dan kepada rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Destiana dengan NPM 201222100. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Mulia Rahman, ada Ningsi Yulianti, ada Sofi Santana, dan saya sendiri yaitu Vina Destriana. Pada kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori belajar menurut Gestalt. Untuk isi dari pembahasan kami di sini ada 6, yaitu ada 6 poin. Yaitu yang pertama, pengertian belajar menurut teori belajar psikologi Gestalt, tokoh-tokoh teori belajar psikologi Gestalt, prinsip-prinsip teori belajar Gestalt, aplikasi teori Gestalt pada pendidikan dan pengajaran, implikasi teori Gestalt pada pembelajaran, dan yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan teori Gestalt. Lalu untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mulia Rahman. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Vina selaku moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Mulia Rahman dengan NPM 202122094. Saya akan menjelaskan pengertian belajar menurut teori belajar psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral, yaitu suatu fenomena terdapat dua unsur, objek dan arti. Objek merupakan suatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh indera. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh teori belajar psikologi Gestalt. Yang pertama, Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Di dalam kotak terdapat 2 buah garis, yang satu melintang dan yang satu tegak. Kedua gambar tersebut diperlihatkan secara bergantian, dimulai dari garis yang melintang, kemudian garis yang tegak, dan diperlihatkan secara terus-menerus. Kesan yang muncul adalah garis tersebut bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini merupakan gerakan yang semu, karena sesungguhnya garis tersebut tidak bergerak, melainkan dimunculkan secara bergantian. Pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Hukum-hukum itu antara lain, yang pertama, hukum kedekatan atau law of proximity, yang kedua, hukum ketertutupan atau law of closure, yang ketiga, hukum kesamaan atau law of equivalence. Kemudian, tokoh selanjutnya adalah Kurt Kafka. Kafka lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar doktor oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Pada tahun 1910, ia bertemu dengan Wertheimer dan Kohler. Bersama kedua orang ini, Kafka mendirikan aliran psikologi Gestalt di Berlin. Sumbangan Kafka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengamalan dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi. Teori Kafka dalam belajar antara lain, yang pertama, jejak ingatan atau memory traces adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali kalau kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua, perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan.
Perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak. Karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Yang ketiga adalah latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mulia Rahman yang telah memaparkan materi tentang pengertian belajar menurut teori psikologi Gestalt dan kedua tokoh-tokoh dari teori belajar psikologi Gestalt. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, yaitu tokoh-tokoh teori belajar psikologi Gestalt yang ketiga adalah Wolfgang Kohler. Beliau lahir di Estonia pada tanggal 21 Januari pada tahun 1887 dan wafat pada tahun 1967. Kohler ini berkarir mulai tahun 1913 sampai 1920. Ia bekerja sebagai direktur di stasiun antropoloid dari Akademik Ilmu-Ilmu Persia di Tenerife, di mana pernah melakukan penyelidikan terhadap inteligasi kera. Hasil kajiannya ditulis dalam buku bertajuk The Mentality of Apes pada tahun 1925. Eksperimennya adalah seekor simpanse yang diletakkan di dalam sangkar. Pisang digantung di atas sangkar. Di dalam sangkar terdapat beberapa kotak berlainan jenis. Mula-mula si hewan ini melompat-lompat untuk mendapatkan pisang itu, tetapi tidak berhasil. Karena usaha-usaha itu tidak membawa hasil, simpanse ini berhenti sejenak, seolah-olah memikir cara untuk mendapatkan pisang itu. Tiba-tiba hewan itu dapat sesuatu ide, dan kemudian menyusun kotak-kotak yang tersedia untuk dijadikan tangga, dan memanjatnya untuk mencapai pisang itu. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme dalam hal ini, simpanse, dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Tokoh yang selanjutnya yaitu di sini ada Kurt Lewin. Beliau, Kurt Lewin ini lahir pada tahun 1890 dan wafat pada tahun 1947. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam file psikologi oleh Kurt Lewin. Lewin ini pada saat Hitler berkuasa, Lewin ini meninggalkan Jerman dan melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Ia menjadi profesor di Cornell University dan menjadi Director of the Research Center for Group Dynamics di Massachusetts Institute of Technology, MIT, hingga akhir hayatnya di usia 56 tahun. Mula-mula Lewin tertarik pada paham Gestalt, tapi kemudian ia mengkritik teori Gestalt karena dianggapnya tidak kuat. Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia lebih cenderung ke arah pendekatan yang Galilean, yaitu yang mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Lewin yaitu life space, yaitu lapangan psikologis tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologis ini terdiri dari fakta dan objek psikologis yang bermakna dan menentukan perilaku individu dan sama dengan FL. Tugas utama psikologi adalah meramalkan perilaku individu berdasarkan semua fakta psikologis yang eksis dalam lapangan psikologi pada waktu tertentu. Teori konflik menurut Lewin, salah satu teori ini bersifat praktis, dan teori tentang konflik Lewin membagi konflik dalam 3 jenis, yaitu yang pertama konflik mendekat, approach konflik, di mana konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi dua objek yang sama dan bernilai positif. Konflik yang kedua yaitu konflik menjauh-menjauh atau avoidance konflik. Konflik ini terjadi kalau seseorang berhadapan dengan dua objek yang sama-sama mempunyai nilai negatif, tetapi ia tidak menghindari kedua objek sekaligus. Nah, yang ketiga yaitu konflik mendekat menjauh, approach avoidance konflik. Dari namanya saja kita ketahui bahwa konflik ini merupakan konflik campuran. Nah, konflik ini terjadi jika ada satu objek yang mempunyai nilai positif dan nilai negatif sekaligus. Lalu di sini ada prinsip-prinsip teori belajar menurut Gestalt. Prinsip dasar Gestalt yaitu merupakan interaksi antar individu dan lingkungan yang disebut sebagai perceptual fields. Setiap perceptual fields memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground.
Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bahwa manusia, bukan skill yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk oleh proses yang tadi. Prinsip-prinsip pengorganisasian. Di sini dapat dilihat, yaitu ada principle of proximity, bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang, dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Yang kedua, yaitu principle of similarity. Individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus itu bisa berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Yang ketiga yaitu principle of objective set. Organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Dan yang terakhir di sini ada principle of continuity, menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapatkan tidak lengkap. Prinsip pengorganisasian yang kedua yaitu principle of closure atau principle of good form. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Lalu yang berikutnya yaitu principle of figure and ground, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figure atau bentuk dan ground atau latar belakang. Yang ketiga yaitu principle of isomorphism, menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Lalu untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sofi Santana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Pina. Perkenalkan, nama saya Sofi Santana, NPM 202122085. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi teori Gestalt pada pendidikan dan pengajaran. Yang pertama ada pengalaman titilikan atau insight. Titilikan memegang peranan penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, semestinya peserta didik mempunyai kemampuan titilikan atau kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan titilikan dalam proses pembelajaran. Jika makna hubungan suatu unsur semakin jelas, maka akan semakin efektif sesuatu yang dipelajari. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya mempunyai makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Yang ketiga yaitu perilaku bertujuan atau purposive behavior. Perilaku bertujuan adalah perilaku yang terarah pada tujuan. Perilaku tidak hanya terjadi karena hubungan stimulus-respons, namun juga ada hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif apabila peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Maka dari itu, guru semestinya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Yang terakhir yaitu prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku mempunyai hubungan dengan lingkungan di mana ia berada. Maka dari itu, materi yang diajarkan hendaknya mempunyai keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Sofi Santana yang telah menjelaskan tentang aplikasi teori Gestalt. Lalu selanjutnya, materi tentang implikasi teori Gestalt pada pendidikan dan pengajaran akan disampaikan oleh Saudari Ningsi. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ningsi Yulianti dengan NPM 2021222088. Saya akan menjelaskan implikasi teori Gestalt dan kelemahan serta kelebihannya. Baik, dimulai dari implikasinya. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu pendekatan fenomenologis menjadi salah satu pendekatan yang eksis di psikologi. Dengan pendekatan ini, para tokoh Gestalt menunjukkan bahwa studi psikologi dapat mempelajari higher mental process yang selama ini dihindari karena abstrak, namun tetap dapat mempertahankan aspek ilmiah dan empirisnya. Fenomenologis memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah psikologi. Fenomenologi adalah deskripsi tentang data yang berusaha memahami dan bukan menerangkan gejala-gejala. Kadang-kadang
fenomenologi dipandang sebagai suatu metode pelengkap untuk setiap ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan mulai dengan mengamati apa yang dialami secara langsung. Yang kedua, implikasi yang kedua yaitu pandangan Gestalt menyempurnakan aliran behaviorisme dengan menyumbangkan ide untuk menggali proses belajar kognitif, berfokus pada higher mental process. Adanya perceptual field diinterpretasikan menjadi lapangan kognitif di mana proses-proses mental seperti persepsi, insight, dan problem solving beroperasi. Tokoh yang menyampaikan pendapat ini adalah Tolman. Lalu lanjut, kelebihan teori Gestalt. Ada 3. Yang pertama yaitu menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi, kemampuan problem solving-nya. Lalu yang kedua yaitu kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir yaitu peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Di sini guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi semakin kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Next slide. Nah, lalu pada tahun 1996, Tytler juga menambahkan bahwa dengan upaya mengimplementasikan teori belajar kognitif dalam rancangan pembelajaran, maka siswa dengan mudah dapat mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, siswa dapat dengan mudah berpikir dengan pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif, lalu siswa juga mempunyai kesempatan untuk mencoba gagasan baru. Nah, tersebut adalah kelebihan dari teori Gestalt. Lalu sekarang kelemahan teori Gestalt, yaitu dari satu segi, teori ini nampak menunjukkan beberapa kejadian belajar yang umum, sehingga lebih mudah untuk menganalisisnya. Misalnya, kalau anak dibimbing untuk melihat hubungan seperti tambah dan kali antara berat dan daya tarik gaya berat, maka sering ia mampu untuk memperlihatkan pemahaman. Sedangkan dari segi yang lain, memang sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Misalnya, anak tidak dapat mempelajari nama tanaman-tanaman atau bintang-bintang dengan insight. Dia tidak dapat membaca dengan insight, demikian pula dia tidak dapat berbicara dengan bahasa asing. Siswa yang mempelajari biologi tidak dapat mempelajari struktur dan fungsi hewan dengan pemahaman. Tegasnya, pemahaman itu tidak dapat menjadi prototipe untuk sejumlah belajar yang biasa dilakukan manusia. Barangkali pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan pemecahan masalah atau problem solving. Jadi walaupun dalam keadaannya tidak semua hal merupakan masalah, boleh jadi hanya merupakan fakta ataupun prinsip. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ninsi yang telah menjelaskan tentang implikasi teori Gestalt, kelebihan serta kekurangan pada teori Gestalt. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu di sini ada 6, menghasilkan 6 kesimpulan. Yang pertama yaitu menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan oleh belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya sendiri. Nah, guru di sini berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi dari peserta didik. Yang keempat, siswa dengan mudah dapat mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri. Yang kelima, siswa dapat dengan mudah berpikir tentang pengalaman sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Dan yang terakhir, siswa mempunyai kesempatan untuk mencoba gagasan baru. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang telah kelompok kami lakukan. Mohon maaf jika penjelasan dari kami kurang jelas. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilakukan di forum WA Group. Sekian dari saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.